Hai, selamat datang di channel Balenta Belajar. Belajar mudah, cepat, dan tepat. Kali ini kita akan membahas tentang pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah peralatan yang dapat mempermudah kita dalam melakukan usaha. Pesawat sederhana dapat mempermudah melakukan usaha dengan 1. Meningkatkan besar gaya yang bekerja pada objek. Yang kedua, meningkatkan jarak untuk gaya dapat bekerja. Dan yang ketiga, mengubah arah gaya yang bekerja. Adapun jenis pesawat sederhana yaitu 1. Tuas atau pengungkit, 2. Bidang miring, dan 3. Katrol. Selanjutnya yang keempat adalah roda berporos atau roda bergandar. Marilah kita membahas tentang masing-masing pesawat sederhana. Yang pertama adalah tuas. Tuas atau pengungkit yaitu semua benda yang keras dan bisa berputar dengan berpusat pada satu titik. Sistem tuas terdiri dari 3 bagian, yaitu beban, kuasa, dan titik tumpu. Cara kerjanya sebagai berikut. Saat menggerakkan benda dengan memakai tuas, maka kita harus menempatkan benda atau beban di salah satu ujung tuas dan memasang benda sebagai titik tumpunya yang ada di dekat benda atau beban. Selanjutnya, kita memegang ujung batang pengungkit yang akan diberikan gaya sampai benda bergeser dan bisa terangkat. Dengan penggunaan pengungkit yang benar, maka benda yang berat tersebut akan terasa lebih ringan. Adapun bagian dari tuas sebagai berikut. Bagian A adalah titik kuasa, dan bagian T adalah titik tumpu, dan bagian B adalah titik beban. Selanjutnya adalah F adalah kuasa dengan satuan Newton, dan LK adalah lengan kuasa, satuannya meter. Kemudian W adalah beban, satuannya Newton. Berikutnya adalah LB merupakan lengan beban, satuannya meter. Adapun persamaan pada tuas dapat dijabarkan sebagai berikut. W kali LB sama dengan F kali LK. Adapun contoh soalnya sebagai berikut. Beban yang beratnya 500 Newton diungkit dengan sebuah tongkat. Penumpu diletakkan pada jarak 0,5 meter dari titik beban. Jika jarak penumpu dengan titik kuasa 2,5 meter, tentukanlah besarnya kuasa dan keuntungan mekanis dari tuas. Sesuai persamaan pada tuas, maka W kali LB sama dengan F kali LK, sehingga 500 Newton dikali dengan 0,5 meter sama dengan F kali 2,5 meter, sehingga 250 Newton meter sama dengan F kali 2,5 meter. Dengan demikian, maka F sama dengan 250 dibagi dengan 2,5, hasilnya adalah 100 Newton. Artinya, beban yang beratnya 500 Newton dapat terangkat dengan kuasa hanya 100 Newton. Maka keuntungan mekanis adalah M sama dengan W dibagi F menjadi 500 per 100. Dengan demikian, keuntungan mekanisnya sama dengan 5. Tuas atau pengungkit mempunyai beberapa jenis dilihat dari titik poros yang dipakai, yaitu tuas jenis pertama
merupakan tuas yang titik tumpunya berada di tengah atau di antara titik beban dan titik kuasa. Contohnya pemotong kuku, gunting, jepitan jemuran, tang, jungkat-jungkit, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah tuas jenis kedua yang mempunyai poros yang diletakkan di salah satu ujungnya. Susunan dari tuas ini adalah titik poros, beban, lalu baru kuasa. Contohnya adalah gerobak beroda 1, pembuka botol minuman, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tuas jenis yang ketiga mempunyai bentuk yang mirip dengan tuas jenis kedua, di mana poros berada pada salah satu ujungnya. Yang membedakan yaitu susunannya. Susunan tuas ini adalah poros, kuasa, dan beban. Contohnya adalah sendok, garpu, skop, dan lain sebagainya. Pesawat sederhana lainnya adalah bidang miring. Bidang miring merupakan jenis pesawat sederhana yang memanfaatkan alas yang berupa miring buat memudahkan pergeseran benda atau mengangkat benda yang berat. Contohnya adalah kapak, pisau, sekrup, obeng, dan jalan yang berkelok-kelok di pegunungan. Keuntungan yang dihasilkan dari bidang miring yaitu semakin landai bidang miring, maka gaya yang diperlukan buat memindahkan benda akan semakin ringan. Jika semakin besar sudut kemiringannya, maka akan semakin besar gaya yang diperlukan buat memindahkan benda tersebut. Ada beberapa hal yang perlu diketahui berkaitan dengan bidang miring. Yang pertama adalah H, yaitu ketinggian bidang miring, satuannya adalah meter, dan S adalah panjang bidang miring, satuannya meter. Berikutnya adalah W, yaitu beban, satuannya Newton, dan F adalah gaya atau kuasa, satuannya Newton. Persamaan pada bidang miring dapat dijabarkan sebagai berikut. W kali H sama dengan F kali S, artinya bahwa besarnya beban dikalikan dengan ketinggian akan sebanding dengan besarnya gaya dikalikan dengan panjang bidang miring. Perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah benda diberikan gaya F sehingga bergerak naik pada bidang miring. Benda tersebut beratnya 100 Newton dan ketinggian bidang miring 5 meter. Sedangkan panjang bidang miring adalah 20 meter. Maka besarnya gaya F dapat ditentukan dengan persamaan W kali H sama dengan F kali S, sehingga 100 Newton dikali 5 meter sama dengan F kali 20 meter. Maka F sama dengan 500 Newton meter dibagi 20 meter. Hasilnya adalah 25 Newton. Artinya beban yang beratnya 100 Newton hanya dikerjakan dengan gaya atau kuasa sebesar 25 Newton dengan bidang miring. Jenis pesawat yang ketiga adalah katrol. Katrol merupakan roda yang mempunyai alur melingkar. Jadi, tali atau rantai bisa bergerak di dalamnya. Atau dapat dikatakan bahwa katrol adalah pesawat sederhana yang berbentuk roda dan bergerak berputar pada porosnya. Katrol ini biasanya digunakan untuk menarik atau mengangkat benda yang berukuran berat. Katrol dapat digunakan untuk meniba air di sumur, lift, ujung tiang bendera, dan lain sebagainya. Katrol dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah katrol tetap. Yang kedua adalah katrol bergerak atau katrol bebas.
Dan yang ketiga adalah katrol majmu. Adapun penjelasan masing-masing katrol sebagai berikut. Katrol tetap merupakan jenis katrol yang posisinya tidak berpindah-pindah lagi. Adapun bagian dari katrol sebagai pesawat sederhana yaitu bagian O adalah titik tumpu atau disebut dengan pusat katrol. Sedangkan bagian B adalah titik beban dan bagian A adalah titik kuasa. Dengan demikian, dari titik O ke titik B disebut sebagai lengan beban atau LB, sedangkan dari titik O ke titik A adalah lengan kuasa atau LK. Pada jenis katrol tetap, panjang lengan kuasa sama dengan lengan beban. Jadi, keuntungan mekanik pada katrol tetap adalah 1, yang berarti gaya kuasa sama dengan gaya beban. Adapun keuntungan katrol tetap adalah mengubah arah gaya sehingga pekerjaan menjadi lebih mudah, sedangkan gaya yang diperlukan adalah sama dengan berat beban dan jarak perpindahan beban sama dengan jarak tangan yang menarik tali katrol. Dengan demikian, jika beban yang beratnya 100 Newton, maka digunakan gaya untuk mengangkatnya sebesar 100 Newton juga. Berikutnya adalah katrol bergerak. Katrol bergerak merupakan katrol dengan salah satu ujung tali terikat pada tempat yang tetap dan ujung yang lain ditarik ke atas pada sebuah gaya. Benda yang akan diangkat digantungkan pada poros katrol sehingga besar beban total ialah berat katrol ditambah dengan berat beban benda. Pada katrol bergerak, jarak A ke B merupakan lengan kuasa atau LK dan jarak dari O ke B adalah lengan beban atau LB. Maka keuntungan mekanis dari katrol bergerak ialah LK per LB sama dengan 2 per 1 sama dengan 2. LK sama dengan 2 kali LB, sehingga keuntungan mekanis dari katrol bergerak adalah 2 kali atau F sama dengan setengah W. Jadi besarnya keuntungan mekanis pada katrol bergerak adalah 2. Contoh soalnya sebagai berikut. Jika berat benda yang digantungkan adalah 100 Newton, maka untuk mengangkatnya dengan katrol bergerak cukup dengan gaya hanya 50 Newton saja. Yang berikutnya adalah katrol majmu. Katrol majmu merupakan kombinasi antara katrol tetap dan katrol bergerak. Prinsipnya, beban diletakkan pada sebuah titik poros katrol bergerak. Katrol yang dilekatkan ke beban ini kemudian dihubungkan dengan beberapa katrol bergerak lainnya, dan yang terakhir dikaitkan pada katrol tetap. Keuntungan mekaniknya sangat tergantung pada jumlah tali yang menahan katrol bawah yang langsung berhubungan dengan. Perhatikan rangkaian katrol majmuk berikut ini. Jika beban beratnya 800 Newton, maka gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban dengan melihat keuntungan mekanisnya dari banyaknya tali yang menghubungkan katrol paling bawah. Adapun banyaknya tali yang menahan beban katrol paling bawah 1, 2, 3, dan 4. Sehingga keuntungan mekaniknya 4 kali. Dengan demikian, gaya yang diperlukan sebesar 1/4 W atau 1/4 kali 800 Newton, maka gaya yang diperlukan adalah 200 Newton. Jenis pesawat sederhana yang keempat adalah roda bergandar. Roda bergandar terdiri atas sebuah roda atau alat pemutar yang dihubungkan dengan sebuah gandar yang dapat berputar bersama-sama. Dengan demikian,
maka keuntungan mekanisnya sama dengan jari-jari roda dibagi dengan jari-jari gandar. Please like, request video, subscribe, dan share ya.